Nah, yang kelima tentang zakat. Ini ada seorang yang berprofesi sebagai PNS dan dia punya gaji yang sudah nisab untuk berzakat. Nah, karena dia punya pinjaman uang di bank untuk usaha. Jadi gaji yang tadi sudah nisab untuk berzakat, dia pakai nyetor di bank. Nah, sekarang apa namanya? Uang yang dipinjam itu untuk pakai usaha yang di bank itu sudah mencapai nisab, haul dan nisabnya. Dan uang yang apa namanya? Yang tadinya yang dari gaji itu dia pakai nyetor, jadinya kurang apa namanya nisabnya. Tapi yang usahanya tadi yang dipakai minjam di bank itu sudah mencapai nisabnya dan haul. Jadi yang perlu dizakatkan gajinya atau uang pinjaman yang di bank yang dipakai usaha. Sedangkan gaji sudah kurang nisabnya karena sudah pakai setoran di bank. Baik, ini yang jelas adalah bahwa zakat itu ada pada bisnis yang dia punya, pada usaha itu. Pada gaji ini masih menjadi perkhilafan. Karena gaji itu sebenarnya upah. Hanya saja dikumpulin 1 bulan. Seandainya sekarang dia dikasih misalnya setiap hari gitu upahnya. Umpama dia punya gaji 4 juta dalam sebulan. Itu menjadi rata-ratanya kalau 1 hari berapa itu? Kurang 200 ya, 130-an ya. 130 mungkin jadinya kalau sehari. Kalau seandainya sehari 130, saya yakin untuk makan, untuk bayar listrik, untuk ongkos, beli bensin dan lain sebagainya habis dia. Jadi kalau sudah habis begitu, apa yang kita mau zakatkan seandainya kita mau lihat itu. Tapi ya syukurlah sekarang. Ada kebijakan tentang menzakatkan profesi itu. Jadi zakat profesi itu dilihat dari kemungkinan besar adalah dari pendapat daripada Abu Hanifah yang menzakatkan semua daripada hasil pendapatan kita. Apapun yang kita tanam, buah-buahan apapun namanya, bisnis-bisnis, yang penting menghasilkan uang. Nah itu kalau kita lihat dari dasarnya. Tapi sekarang jika kita melihat secara umum, misalnya berlaku di tempat kita, PNS dengan gaji sekian, itu dipotong zakat, kemudian ada bisnis atau usaha yang dia buat itu dengan ada zakat, kumpulkan jadi satu dengan pada bisnisnya. Nah nanti pada bisnis ini, lihat kalau bisnisnya sudah keluar cukup nisabnya, hitung dia setiap tahunnya, potong dia dengan hutang termasuk apa namanya setoran banknya itu. Jadi karena dia minjam modal di apa namanya di bank, maka itu kan hutang. Tapi ada kewajiban hutang sekian dalam 1 bulan, perhitungkan semuanya. Ya. Jadi perhitungkan seluruhnya, hutang, ongkos, gaji dan lain sebagainya. Maka setelah itu baru dilihat apakah dia nisabnya masih. Kalau masih, bayar yang itu. Bagaimana dengan gaji yang tadi? Biar tidak usah dibayar. Pertama, karena dia sudah kurang dari nisab. Utang itu yang duluan, yang harus dibayar. Kemudian yang kedua, secara hukum yang ada baik dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang ada zakatnya yang dijelaskan oleh Syafi'i itu adalah bisnisnya, bukan dari upah. Zakat upah itu tidak ada. Tidak ada zakat ujrah. Jadi gaji itu sama seperti upah. Sekarang kalau seandainya kita analogikan dengan upah orang-orang bekerja, seandainya dia adalah tukang bangunan. Tukang bangunan itu sehari itu bisa sampai 100 sampai 150 sehari. Terus dia bekerja, dapat 150 sehari umpama. Dia pakai makan dengan keluarganya, dia pakai untuk ongkos itu, ongkos ini, beli itu dan beli ini untuk kehidupannya itu. Habis. Besoknya juga begitu habis, besoknya habis. Apa yang harus dia gaji? Apa namanya? Keluarkan zakat? Tidak ada. Kecuali bisnis. Kalau bisnis harus diperhitungkan. Kalau mencapai nisab, keluar 1 tahun. Kalau tidak, ya tidak. Jadi pada kasus ini, bayarkan saja pada bisnisnya itu. Kalau memang dia sudah mencapai nisab.
Nah, bagaimana tentang gaji kan sudah dipotong di sana? Alhamdulillah kalau sudah dipotong. Ikhlaskan saja. Kalau sudah dipotong di bendahara. Tambah bagus. Kalaupun dia tidak menjadi wajib, tetapi itu menjadi tatawuan. Ya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Nah, itu gemar sukarela untuk mengeluarkan. Jadi paling tidak sekarang ini teman-teman yang PNS, karena saya sendiri PNS juga, banyak pertanyaan tentang dari mana timbulnya zakat PNS itu. Zakat gaji. Ini kemaslahatan. Bagus juga. Karena kalau kita perhitungkan pendapatan kita dengan pendapatan petani, jauh lebih banyak pendapatan pegawai gitu. Dengan pendapatan petani. Petani saja wajib mengeluarkan zakat. Ya, logikanya begitu. Nah, jadi kalau kita standarkan ke sana, dari bisnis bukan, petani bukan, tapi kalau dari sisi pendapatan, kita lihat bahwa pendapatan pegawai lebih besar daripada pendapatan petani. Maka tidak ada masalah dan bagus ketika pegawai-pegawai yang memiliki standar gaji tertentu itu sudah disuruh untuk mengeluarkan zakat. Begitu. Sedikit Mami tadi tentang mengeluarkan hutang. Kan kadang orang ketika bayar hutang di bank itu kan berkala menggunakan cicilan. Itu yang dikeluarkan itu hutang yang cicilan bulan itu atau semua rekapan semua hutangnya selama setahun. Ya, jadi perhitungkan 1 tahun. Jadi seandainya sekarang kita punya hutang itu sudah diambil setiap bulan gitu ya, setorannya. Saya tiap bulan. Hitung juga itu. Jadi semua keuntungan kita dalam 1 tahun mestinya punya catatan dalam bisnis. Termasuk bayar gajinya berapa, jajan total 1 tahun. Makanya ada neracanya. Utang, kewajiban utang dalam 1 tahun kan dikalikan 12 semua nanti. Maka berapa jadinya? Sisa kekayaan kita sekarang berapa? Nah, begitu. Nah, sisa kekayaan yang kita punya jadi nisab. Baru dia keluar. Jadi kekayaan itu ingat. Kekayaan itu bukan hanya keuntungan, namanya kekayaan. Modal plus keuntungan. Nah, begitu. Demikian.